ayat yang bersama lumayan besar jadi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah fi ibtida'i wa ghayrihi wa sunnati nawahihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma barik fi ilmina wa barik fi kulli amrina. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh-sepuh, para ustadz, bapak-bapak, ibu, jamaah masjid Gegak Sifatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat-sehat saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan menambah amal saleh. Awalnya kita ratu adem, siap-siap ngantuk boleh. Saya didhawuhi untuk menyampaikan surat Al-Ma'arij ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina, dan orang-orang yang hum mereka bi amanatihim, kepada amanah-amanah mereka, maksudnya mereka itu diberi amanah, wa ahdihim, dan janji mereka, maksudnya mereka diberi janji, ra'un, mereka menjaganya. Ketika orang itu diberi amanah kemudian mereka berjanji, itu selalu menjaganya. Ini ayat yang ke-32. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya, yaitu dimulai dengan sholat gitu ya. Yaitu orang-orang yang waladina, orang-orang yang mereka isolatihi, orang-orang yang mereka menjaga tentang sholat mereka, yaitu kaitannya ilal musalli alladzina hum ala salatihim daimun. Terus ke bawah gitu ya. Ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, sifat-sifat orang yang sholatnya bagus gitu ya, yang di tengah-tengah ayat 32 ini adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu Ibnu Katsir mengatakan idza itu minum lam yakhunu wa idza ahadu lam yakhiru. Ketika seseorang itu diberi amanah, itu tidak khianat. Jadi kalau saya sendiri dan penjenengan semua itu menjadi orang-orang yang amanah, maka itu termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang sholatnya bagus. Diamanah kepada Allah apa? Ibadah. Di saya sendiri dan penjenengan sholat 5 waktunya itu sudah amanah atau belum? Kalau saya dan jenengan sudah amanah, sholat 5 waktu tidak pernah terlambat dengan imam di kampungnya masing-masing, kecuali yang sapa, maka itu berarti jenengan sudah amanah.
Tapi kalau saya dan jenengan itu sholatnya sering terlambat, itu artinya kita khianat. Ya. Jadi sholat kita belum gaib, belum bagus. Itu amanah kepada Allah. Ibu-ibu sholatnya masih terlambat, menunda-nunda waktu, itu tidak amanah. Kalau dalam hadisnya itu, dalam ilmu fikihnya itu sholat zuhur itu antara matahari tergelincir sampai matahari bayang-bayangan sama. Tapi amanahnya adalah afdhalus sholat ada waktunya. Jadi sholat yang paling bagus adalah di awal waktunya, di awal waktunya. Kata ulama itu demikian. Jadi kalau ibadah sholatnya belum beres itu artinya kita di mana-mana itu nggak beres sholat itu. Ya. Lihat saja lah diri kita masing-masing. Selama ini kalau sholat kita belum bagus, itu dikasih apapun itu nggak akan beres. Mesti ada kekurangan-kekurangan. Makanya ini diberikan oleh Allah SWT menjadi sifat orang-orang yang musallin, ya, orang-orang yang mereka sholatnya alladzina hum ala sholatihim daim. Ya, itu amanah dalam masalah ibadah. Dalam ibadah yang lain adalah tentang puasa. Apakah kita sudah amanah puasa Ramadan? Mudah-mudahan kita nanti mendapatkannya, mendapati Ramadan. Allahumma amin. Dan bisa beramal di dalamnya, tidak hanya mendapati saja. Ya, sudah amanah belum? Ramadan bisa saja. Sudah berarti zakat jenengan diberi oleh Allah SWT harta kekayaan, sudahkah mengeluarkan hak untuk jihad di jalan, untuk kepentingan jalan Allah? Sekarang kalau pengen menyaksikan di Aceh, di Sumut, di Malang, di Bandung, betapa harta itu tidak berguna sama sekali. Allah menghilangkan dengan waktu yang cepat sekali. Kalau kita menumpuk-numpuk harta sementara tidak digunakan untuk kepentingan fisabilillah, nanti pasti akan diambil oleh Allah SWT. Karena harta itu adalah titipan. Kalau kita memahami harta itu titipan, maka tidak akan senang menyimpannya. Pasti akan untuk kita simpan di akhirat. Tapi yang terjadi apa? Senang banget. Di tabungan akeh itu senang, tabungan saya bertambah, tabungan saya bertambah. Sebenarnya ketika bilang tabungan saya bertambah, itu adalah kerugiannya bertambah. Ya, ini amanah. Harta itu diberikan jenengan itu supaya jenengan amanah, mampu tidak mengelola hartanya dengan bagus, beribadah. Kemudian masuk ke kewajiban itu juga amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai suami, jenengan dan saya mungkin sudah tahu ilmunya. Jadi dalam kitab fikih yang menyusun ulama besar itu Syekh Abdurrahman Al-Basam, beliau mengatakan tentang hidayah. Hidayah tauhid itu ada dua, kata beliau, hidayah tauhid dan hidayah irsyad. Ketika seorang suami tahu bahwasanya mencari nafkah itu adalah ibadah, itu berarti dia dapat hidayah. Tapi sudahkah kita mendapat hidayah taufik? Ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, itu sudah betul-betul halal dan senang hati memberikan ini untuk kepentingan keluarga. Sudah kan ada timbul rasa senang dan bangga ridho kepada Allah SWT. Kerja ini malas, udah perpet-perpet ramangkan. Nah, duit ya disimpan duit,
istrinya, anaknya nggak diurus dengan baik, males mengeluarkan harta. Ya, kalau seperti itu belum dapat hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah hidayah dari Allah SWT untuk melaksanakan syariat tadi ini. Seorang ibu yang di belakang sudah tahu betul khidmat kepada suami, berbuat baik kepada suami itu sudah tahu di hidayah irsyad ilmunya. Tapi apakah ibu-ibu ketika mencuci baju suaminya itu dengan rasa senang hati? Ini dalam rangka khidmatnya, mencari ridha Allah. Seandainya suami jenengan itu ganti baju 5 kali sehari, gimana jenengan mencuci? Pula balik ganti baju. Kono gurguna ganti kene sing nyup. Kira-kira itu dapat hidayah taufik apa enggak? Seorang murid kepada gurunya, pinter, dididik jadi cerdas, melebihi gurunya. Tapi ketika dia berfatwa, bisa berfatwa, mengatakan gurunya BO. Gurunya ketinggalan, itu namanya dapat hidayah irsyad, tapi taufiknya nggak ada, akhlaknya nggak ada. Jadi butuh hidayah itu ada 2 ini, irsyad dan taufik. Ini kewajiban kita kalau kita diberi amanah oleh Allah SWT, kita menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baik. Jadi kayak orang mau menilaikan nilai hasil karyanya itu kepada Allah. Wah, saya melakukan kewajiban ini, saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya karena ini diberi amanah oleh Allah. Jadi dengan memimpin kegiatan di masjid, disuruh koordinasi ambulan misalnya. Di sini ada ambulan. Ya. Kewajiban dia adalah menyetir, Pak Capal nyetir. Kalau dijalankan dengan senang hati, maka apa yang dilakukan beliau itu sudah amanah, dan itu pilihan Allah SWT, akan selevel dengan orang-orang yang dikatakan oleh Allah, wa may yuti'illah wa rasulah, orang-orang yang dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, fa ulaika, mereka itu adalah an'amta alaihim, orang-orang yang sudah engkau beri nikmat, mereka diberi nikmat oleh Allah SWT. Siapa? Minan nabiyyin, minas siddiqin, dari kalangan para nabi, dari kalangan para orang-orang yang benar, yaitu dikatakan oleh ulama Abu Bakar Siddiq itu selalu membenarkan, dan minas syuhada, yang terakhir minas shalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah orang-orang yang baik. Ini Bapak, ibu-ibu saudara, amanah itu sangat-sangatlah penting ketika kita dipilih oleh Allah SWT. Jadi orang-orang yang sholatnya bagus. Amanah tidak akan bisa berjalan ketika sholat kita tidak bagus, tidak akan bisa berjalan. Kemudian amanah kepada sesama manusia, itu ada kisah yang cukup menarik ini ya, karena dia memahami amanah itu kepada manusia adalah titipan. Saya jenengan dikasih kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ini. Tukang jaga sepeda itu amanah bukan kira-kira. Penting betul amanah, spionin sikui diganti. Sepeda itu nek kita apa diganti. Ada yang tidak aman. Nah, ketika seseorang itu dengan orang lain sudah amanah, kisah yang cukup menarik adalah Ummu Aiman, yaitu istrinya Abu Talha. Beliau itu sangat paham betul bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah SWT itu adalah amanah. Dia hanya dititipin saja. Abu Talha anaknya sakit, dia pergi, balik lagi sudah meninggal. Istrinya ini tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena anaknya ini adalah titipan dari Allah SWT. Dia menyadari betul. Tapi Abu Talha belum. Maka tidak dikabari
Tidak dikabari kalau meninggal. Kalau dikabari meninggal, tentu ya tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi karena istrinya ini yang dipahamkan oleh Allah SWT, membuat bagaimana suaminya ini paham kalau anak itu adalah titipan, dan disediakan makan. Tetangganya dipesan Bapak Ibu, saudara-saudara, nanti jangan bilang ke suami saya. Yang bilang ke suami saya saja, bahasanya anaknya sudah meninggal. Jangan biasa mawon, pesan dulu kepada tetangganya juga. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Kalau di kita kan, kalau ini apa? Kacang, itu menunjukkan bahwasanya ada sesuatu. Terus ada apa namanya itu, ucapan selamat, apa ucapan duka cita, menunjukkan bahwasanya ikut bersedih. Ya. Nah, kemudian disediakan makan, dia bertanda makan, siap. Setelah makan kenyang, ada berkumpul, baru diberikan, wahai suamiku. Nah, inilah detik-detik yang menentukan, kata-kata yang menentukan paham dan tidaknya suaminya. Wahai suamiku, jangan kalau dititipin barang seseorang, diambil itu bagaimana? Wow, ya saya kembalikan. Berarti dia paham betul kan? Saya juga kembali. Ini putra panjenengan sudah meninggal, diambil oleh Allah. Dia tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkata-kata. Lapor sama Rasulullah. Anak belum paham betul tentang bahwasannya yang diberikan Allah kepada dia itu adalah titipan dari Allah. Maka amanah kepada sesama manusia ini kita harus menganggapnya itu titipan. Artinya kita harus menjaga betul-betul, karena ini miliknya orang lain, tidak sembarangan. Saya dititipin masjid ini untuk mengelola, saya akan kelola dengan baik. Karena ketika nanti dia mengambilnya, ketika dia meminta pertanggungjawaban, kita bekerja dengan bagus. Ini jadi amanah. Dititipin mengelola sholat di masjid. Nah, kalau dia bekerja dengan bagus, sholatnya masih bagus, mesti dia amanah, karena dia sudah paham betul ini titipan dari takmir masjid akan saya kelola. Artinya takmir masjid itu percaya betul kepada diri saya, ini amanah. Dan jenengan percaya betul kepada saya kan, disuruh menyampaikan sesuatu, berarti saya harus bersungguh-sungguh menunaikan. Tapi satu lagi, ini namanya amanah sesama manusia. Harta itu juga begitu. Nah, saudara saya yang ada di Sumatera sana, di Padang, itu rumahnya kena lumpur, kemudian mobilnya juga tenggelam ke lumpur, tapi beliaunya selamat, alhamdulillah, mengungsi. Ya, kita doakan, ya, alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah. Ini dia harus mengintrospeksi diri juga. Dan kita yang ada di sini melihat gambar itu, masya Allah, mengerikan. Pondok pesantren Darul Mukhlisin itu, masya Allah, tenggelam. Subhanallah. Nah, kalau kita memahami, guru tadi mengatakan dan ini sudah diambil oleh Allah SWT. Tidak masalah, Allah sudah menghendaki seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan, Allah gimana tuh? Saya udah sholat tuh, saya udah ada pondok pesantren tuh, nah, santri saya udah ngaji tuh. Barangkali selama ini mendapat hidayah ya saja, hidayah taufik belum. Selama yang dilakukan hanya mencari kesombongan, hanya mencari riya, hanya mencari popularitas, tidak disandarkan kepada Allah, ya, akan kena juga. Jadi kalau dia betul-betul ikhlaskan Allah, ya, selamat. Ya, seperti bang ya, ini harta, dengan tugas, dengan tugas itu juga amanah. Ya. Kemudian di sini ada kata-kata juga wa ahdihim,
Jadi dia berjanji. Jadi bapak-bapak harus sendiri kalau berjanji harus ditunaikan. Jangan sampai tidak ditunaikan. Saudara, kalau nanti dengan mengangkat saya jadi RT, mas ini gratis semua sekolah, mana ya harus ditunaikan. Kalau enggak, itu sholatnya masih belum bagus. Dan dia menjadi orang yang pengkhianat karena tidak amanah, dan menjadi pembohong karena tidak menunaikan janji. Wahadihi sifatul mu'minin wa didduha sifatul munafiqin. Sifatnya orang yang beriman itu menunaikan amanah. Sifatnya orang yang beriman itu menunaikan janji. Tapi sebaliknya, sifatnya al-dhiddu dari sifat kebalikan dari itu adalah sifatnya orang munafik. Ada satu hadis yang dikatakan, jenengan sudah hafal semua. Ayatul munafik salasa. Tanda bagi orang munafik itu ada 3. Tidak hadasa kadzdzaba. Kalau ngomong dia goroh. Ngomong goroh. Maka Rasul pada waktu itu berbicara tentang dosa besar itu sambil berdalil. Ala adulukum ala kabair. Maukah kalian saya tunjukkan dengan satu dosa besar? Qalu bala ya Allah. Ya. Asyirku billah wa uqul walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada Allah. Kemudian qaulu zur wa sahadatu zur. Qaulu zur wa sahadatu zur. Qaulu zur wa sahadatu zur. Masuk berdiri mengulang-ulang. Sahabat menginginkan, ya Rasulullah, seandainya dia berasa. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan ini sangat dahsyat, Bapak Ibu. Sampai Rasulullah menekankan dengan duduk tidak bertelekan lagi. Artinya omongan gor ya, dan saksi palsu, omongan gor itu dosa besar. Jadi kalau jadi saksi yang benar. Kalau membiko yang benar. Dan sampai berbohong. Ini dosa besar. Termasuk sifat munafik. Munafik itu Bapak Ibu, bahayanya adalah di neraka yang paling dalam. Neraka yang paling dalam itu bukan orang-orang musyrik, tapi orang-orang munafik. Jadi luar biasa itu siksaan yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji itu mesti menyelisihi. Janji apapun, sekecil apapun. Kalau nanti pada datang kita kasih kaos gratis. Ini pada datang enggak dikasih, yang datang cuma 1 dikasih. Kata-katanya berubah. Kalau nanti yang datang 20 ya, karena 1 enggak dikasih. Itu juga termasuk janji. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak janji kepada anaknya, cup. Nanti kalau menang dibelikan, ini tumbas GS ya, tumbas GS ya. Itu direkam oleh anaknya Bapak Ibu. Anak sudah merekam. Begitu selesai dia nggak nangis lagi, esnya nggak penting datang. Ini akan ditiru oleh anak. Apa riwapo stop. Aku yang melu gitu. Nah itu naudzubillah min dzalik. Kalau jenengan sudah berjanji, kita pakai, jangan sampai tidak. Wa idza tumina khana, ketika dia dipercaya khianat. Naudzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain ada perbedaan wa idza khasama fajara. Nek padu ini Bapak, melampaui batas. Undang-undang ini rantai-rantai itu ya. Sehingga ini merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Kalau dalam tafsir As-Sa'adi,
Ini beliau mengatakan sifat ini diapit oleh sifat sholat gitu ya. Jadi di pertama kali itu sholat, nanti ditutup dengan sholat juga. Di ayat ke-34 itu kan, walladzinahu ala sholatihim yahafidun. Jadi kata beliau seperti itu. Jadi karena sangat dasarnya ini sifat ini, sehingga diapit oleh sholat. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat sesudahnya 33, walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka bisyahadatihim, dengan persaksian mereka, qaimun, menegakkan, artinya menyempurnakan. Kalau dalam tafsirnya muhafidun, menjaga, yaitu menjaganya la yaziduna fiha wa la yanqusuna minha wa la yaktumunaha. Jadi dia ketika dia bersaksi tidak ada ditambahin dan tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang disembunyikan. Kalau dia bersaksi betul-betul bersaksi. Kalau orang ini salah ya salah. Kalau benar ya benar. Jangan ada ditambahin maupun dikurangi, ya, ataupun disembunyikan. Walau dengan anaknya sendiri, walau dengan suaminya, walau suaminya. Wah, ini berat ya. Kalau anaknya dibela-bela, tapi kalau orang lain, Masya Allah, ini yang tidak amanah, tidak menjaga dengan baik. Pelajaran yang penting yang diambil dari ayat ini adalah satu, iman itu tidak sah tanpa menjaga amanah dan menepati janji. Jadi iman kita jadi sesuatu yang tidak bagus karena tidak percaya kan. Dan godaan yang terbesar ini amanah ini Bapak Ibu, amanah terutama kepada Allah. Sholat sing temuri ini itu sholatnya telat mbak. Nah ini makanya godaan, kalau kata ulama ini dalam tafsir itu godaan yang terbesar ini adalah amanah ini, amanah. Jadi kalau jenengan dan saya ini bisa melihat tentang pasir, betapa besarnya amanah dalam masjid, ibadah ini akan sungguh-sungguh mementingkan. Sholat itu sangat dipentingkan karena itu pertama kali yang tadi sholatnya jenengan udah bagus, itu lainnya bagus, sudah tidak memperhitungkan yang lain. Kemudian menepati janji adalah akhlak yang utama Rasulullah SAW. Ini kalau dengan janji ditepati, jangan sampai tidak ditepati. Dan saya juga yang ngomong ini gitu. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 283 Allah mengatakan, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Siapa dia menyembunyikan, maka sesungguhnya ada dosa ya, jadi kalau menyembunyikan amanah, menyembunyikan persaksian, itu termasuk dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang ke 34 ya. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka ala atas sholatihim, sholat mereka, yuhafidun, mereka menjaga. Di tafsirnya dikatakan ala mawaqitiha, di waktunya dia jaga. Saya dan dunia sudah belum menjaga waktu-waktunya. Antara panggilan Allah dengan panggilan manusia, itu pilih panggilan siapa? Hati kita mengatakan Allah, tapi kenyataannya
panggilannya manusia, panggilannya harta. Hari itu dengan bisnis, adzan bisnis. Kemudian mengadakan perjanjian 5 menit lagi transfer, 5 menit lagi transfer. Padahal sudah pemandangan ada. Penjenengan nunggu transfer atau datang ke masjid? Nunggu transfer ya. Kalau saya juga mungkin nunggu transfer 5 menit masih cukup. Di masjid itu ada 15 menit kan, biasanya nggak dia nomor 5 menit nggak datang, wah gimana? Terus dia lagi 5 menit lagi, ini baru terobat, ditunggu dong. Ini godaannya, waktu menjaga waktu atau yang lain. Kalau saya ya sudah, di kantor itu biasanya hidupnya jam sekian ya keluar aja ke masjid ya, alhamdulillah bisa, dan teman-teman juga bisa menjaganya dengan baik. Tapi kalau pekerjaan kita itu sudah kita utamakan, kemudian nanti sholatnya itu pasti akan mundur. Setan itu pintar ya. Setan itu nggak ada yang mati ya. Sudah lagi ya, mau sudah lagi selesai, sholat kan masih lama. Itu imamnya kan sholatnya sih, tapi gitu lah. Sudah dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedemikian rupa. Waktu sudah terjaga bagus. Nah, masuk ke level berikutnya, sudah datang tepat waktu, tidak terlambat. Tapi wa arkaniha, rukun-rukunnya kita bisa jalankan enggak? Waktu sudah tidak masalah, tapi rukunnya bisa enggak? Rukun-rukun sholat dikerjakan oleh kita enggak? Kalau bisa dikerjakan, masuk lagi wajibatiha, dan kewajiban sholat tertunaikan belum? Kemudian masuk lagi mustahabbatiha, sunnah-sunnahnya. Kalau sunnah sudah terbagus, nah, tinggal apa? Khusyuknya. Kira-kira bisa enggak ya? Suatu syarat rukun khusyuk itu enggak ada yang terlewati. Ada enggak ya? Saya ngomong artinya di bulan dulu Pak. Sulit sekali. Ini dengan sholat kelingan ini kok khusyuk nopo Pak? Ini kelingan apa-apa pas dengan sholat ini loh, Allahu Akbar, kelingan tujuh betul, nanti kelingan tujuh pas sholat. Oh kelingan ya, kelingan Allahu Akbar, kelingan pekerjaan jangan betul, kelingan duitnya betul, kelingan berarti kurang tahu kelingan Allah betul. Ya, paling tidak Bapak Ibu, ya, para ustadz dan ustadz, ketika jenengan dan saya ini Allahu Akbar itu teringat Allah, paling tidak itu. Ketika dalam perjalanannya kelingan nopo-nopo ya wis malu, karena Rasul juga kelingan. Rasul itu sholat kelingan duit, duitnya tak lagi sholat asar. Salam baru langsung kelepas. Ikut dulu. Sahabat kan juga biasanya pikir jelaskan kalian paling tanya-tanya. Saya tadi habis sholat langsung ke rumah karena saya tadi mikir ada uang yang belum saya sampaikan. Berarti mikir nggak sholat itu khusyuk banget. Khusyuk, masa Rasulullah dengan mengatakan Rasul tidak khusyuk? Tidak mau Rasul itu mesti khusyuknya salatnya. Jadi jangan kelingan apa-apa itu khusyuk. Ini khusyuk, salat khusyuk. Jangan sampai menganggap kelingan apa-apa orang khusyuk. Khusyuk lah, sebagai khusyuk.
Itu sholatnya Rasul mesti dikatakan khusyuk. Pas ngimami Rasul mireng, nah, cah cilik nangis. Kelingan lagi, Rasul cepat. Wah iya nawang nangis itu. Ibu orang ngecek kayak kan ngurus ganten itu. Gitu betul. Wah itu berarti ayatku tak pendek kan begitu, mikir loh. Napa mikir Allah? Ya mikir bicah gitu loh. Napa sholatnya Rasul tak khusyuk? Halo, khusyuk. Jadi ampun khawatir nih sholatnya jenengan ini benar khusyuk. Pasti dianggap oleh Allah khusyuk. Ini ampun dianggap, ampun jaraknya menyengaja. Aku nih sholat tak mikir apa-apa. Jadi nanti keluar dengan sendiri. Halo. Kalau di dalam kitabnya tafsirnya saat itu ditambahi dengan tumaninah Bapak Ibu. Tadi itu saya imam di sini, saya sholat sama di sini. Tumaninah betul. Penjenengan ngerasanya tumaninah betul. Tumaninah itu tenang. Jadi tenang sebentar. Nah, imami betul tenang itu berarti jamaah itu betul sangat kata saat itu. Jadi syarat sahnya sholat itu termasuk tenang kalau itu. Karena ada kisah itu yang menarik sekali. Sebenarnya itu kaitannya dengan pakaian juga, tapi itu adalah sholat dia itu tidak tenang, suruh mengulangi itu. Tidak tenang, itu dia tidak anggap belum sholat. Nah, penjelasan selama ini sholat itu tenang apa betul? Tenang, betul. Senang banget, betul. Apa dandang rampung? Hah? Kalau ingin dandang rampung itu betul tenang. Jadi yang sholat tenang itu senang banget, tenang banget. Kayak awet ini pun nih dicobai daharan, jenengan nih, tahu si daharan, makanannya lezat sekali. Seneng nopo mboten? Seneng kok, tenang banget ya. Nah gitu rasanya. Kalau sholat kok kaya dicepai daharan yang lawe tempe bosok. Nah semangat. Nah selama ini yang dengan sholat semangat itu berapa persen? Sholat itu rasanya seneng banget kayak Nabi itu. Nabi itu sholat itu seneng kuat Bapak Ibu. Sangat senang sekali. Kenapa? Ketika beliau sholat senang ketemu dengan Allah. Jadi beliau itu rindu sekali dengan Allah. Nah ini ya hanya adanya sopo. Padahal kita mau ketemu dengan Allah. Lihat, waladzina hum ala salatihi yuhafizun. Seperti itu. Itu rasa tandanya sudah senang belum sholat itu. Sudah, kalau sudah senang sudah subhanallah mulia sekali. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Ini kata Ibnu Katsir sama dengan yang ada di surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Ayatnya sama persisnya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Nah, disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah SWT sama dengan yang di sini. Cuma di akhirnya tidak ulaika fi jannatin mukramun, tapi akhirnya adalah ulaika humul warithun. Mereka lah orang yang diwarisi. Apa diwarisinya mereka itu? Alladzina yarithuna al-firdaus hum biha khalidun. Jadi jannah firdaus itu diberikan kepada orang-orang yang bisa menjaga amanah-amanah, sholat mereka tetap, kemudian harta mereka diberikan kepada yang berhak. Nah, kemudian kepada peminta-minta dia berikan juga, tidak pernah menolak dan membenarkan hari kiamat, dan mereka berlindung dari Allah dari azab yang menyiksa, sedih.
kemudian dia menjaga farjinya, kemudian dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita pelajari ini adalah amanah, janji dan persaksian, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu akan mendapatkan jannah mukram. Kalau di ayat surat Mu'minun itu mendapatkan jannah firdaus. Jannah firdaus itu jannah yang tertinggi. Coba dengan renungkan ayat ini. Sudahkah kita sampai di mana kira-kira yang belum? Kalau semuanya sudah, jenengan berhak untuk mendapatkan jannah firdaus. Gitu. Halo, seperti paham ya? Nanti menunaikan tidak kepada istrinya, harwani kelambine wis suwe-suwe, katanya amanah. Tidak tahu menunggu agak mati seperti gelap oleh seperti mestinya kita kepada istri kita ya amanah, itu bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Jenengan dan saya harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Membelanjani apa ya, memberikan atau membelikan kepada anak dan istri dengan senang memberi. Misalnya kata anak itu mau bayar SPP, jenengan rotok piye apa seneng Pak? Alhamdulillah, itu ndak moro tak bayar SPP apa? Aduh, ini bayar SPP mana? Sinten sing seneng banget bayar SPP anak. Halo, kalau jenengan sudah seneng itu namanya jenengan amanah, itu hidayah irsyad dan hidayah taufik sudah sampai. Jadi berbuat baik itu senangnya luar biasa gitu. Wah, ini saya tunaikan amanah, bayar SPP anak saya, bayar pondok pesantren itu adalah amanah. Senang dia, tidak usah ditunda-tunda. Wah, ini coba bayar saya itu benar bayar. Jadi tidak dapatkan jannah firdaus. Halo, Pak Toh, kejahatan kambing cici. Waduh, Pak Toh benar. Jadi ngetoknya duit, mana? Kok tulis seneng ya, Pak Toh. Hari ini saya keluarkan uang saya akan amanah. Perintah Allah, seneng kok. Jumatan ada kotak lewat atau di depan ada kotak. Jangan mirisan ini ku berubah kayak wewe apa gitu. Atau masya Allah, alhamdulillah ada kotak ada di sini. 1 juta senang dia nggak jenengan. Nah kalau sudah seperti itu, masuk sini firdaus. Dia menjalankan kebaikan itu rasanya senang sekali. Kalau itu, jenengan ngantar putra nih sekolah itu, hujan. Kira-kira senang mau hujan do piye. Tapi kalau jenengan alhamdulillah hujan tak masalah, bismillah, karena ini amanah. Masya Allah. Ngeter ke bojone belanja kon ngenteni nang pasar suwe itu amanah bol. Ngeter ke menaiki jatah motor nunggu meneh. Ketika jenengan menanti istri itu dengan senyum senang, masya Allah, itu berarti jenengan sudah pantas untuk mendapatkan jannah firdaus. Tapi siapa suami-suami yang sabar menunggu istri yang belajar? Halo, dua Joshua Timur dua puluh. Subhanallah, kita belum sampai kepada hidayah taufik. Jadi kalau sudah dengan dapat hidayah taufik itu kayak Rasul, sudah bermain dengan cucunya ya seneng gitu ya. Tidak ada wah itu gelar dakwah, itu gelar ini, gelar. Jadi dia fokus, senang sekali bertemu dengan putranya itu senang Rasul. Wahai anakku Fatimah yang sudah kangen itu, siapa di antara bapak-bapak yang ketemu anaknya itu? Halo, padahal rumahnya dekat, ketemu itu sangat senang. Ini namanya
hidayah taufik sudah masuk, ya langsung gitu ya, langsung. Saya ketemu penjenengan itu senang banget, berarti dah hidayah taufik saja. Nah, ketemu jenengan senang, berarti stop. Atau jenengan ketemu saya senang. Jadi kalau sudah taufik itu memang kayak Imam Atiyah. Dia itu pintar Bapak. Hari ilmu saya cerdas sekali, tapi dalam masalah ilmu tentang Allah itu belum. Nah, sehingga meremehkan orang-orang yang punya kemampuan dekat dengan Allah. Sehingga ilmunya tertutup. Dia mengakui ilmu itu dari belajar dia, dari usaha dia. Nah, orang-orang yang sudah masuk ke hidayah taufik itu adalah orang-orang yang yakin pemberian itu dari Allah SWT. Maka beliau dibukakan oleh Allah, ketemu dengan orang yang paham, gurunya yang menunjukkan dia jadi baik dengan izin Allah SWT. Itu ayat yang ke-34 ya. Jadi pelajaran yang penting yang kita ambil di ayat 34 adalah sholat itu adalah tiang agama Bapak Ibu. Dan sifat orang yang beriman, sifat utamanya orang beriman adalah memelihara ini sholat ini, karena ini jalan masuk surga. Jalan apa? Masuk surga. Jadi ketika saya sendiri dan dunia itu bisa menjaga sholat, itu menunjukkan bahwasanya kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Istiqomah seseorang itu terlihat dari sholatnya. Jadi kalau saya dan dunia jaga sholat, yang lain akan ikut. Yang lain akan ikut. Masalah rezeki gampang, kita diatur oleh Allah. Masalah karir gampang. Yang penting sholatnya beres. Ya, sholatnya nggak beres, ya udah. Dan kalau dengan teliti, orang-orang yang meremehkan sholat, menyia-nyiakan sholat, kehidupannya enggak baik. Diberi kepercayaan juga enggak akan amanah. Maka kalau memilih orang-orang yang dengan percaya itu, dilihat sholatnya dulu. Yang kisah yang terkenal itu adalah Muhammad Al-Fatih. Beliau itu memilih tentara-tentaranya orang-orang yang sholatnya nggak pernah terlambat Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang hafal Quran Bapak Ibu. Tentara loh. Dan orang-orang yang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah Bapak Ibu. Dan orang-orang yang di sepertiga malam dia bangun Bapak Ibu. Itu yang dipilih tentaranya. Karena yang kepilih Bapak Ibu. Puasa sunnah, sholat malam, padahal itu amalan yang biasa. Tapi sholatnya yang wajib nanti sudah beres. Nah, kalau dengan milih orang-orang mantu ya boleh semua orang ngono aku dia kok ini jangan pesimis, harus optimis. Saya bisa. Inilah. Nah, kemudian ayat yang ke-35, ulaika mereka itu berada jannatin, berada di jannah, mukramun yang dimuliakan. Yaitu mukramun isinya di anwa'il malazat wal masal. Jadi kelezatan yang luar biasa. Ini ayat 35 ini merupakan balasan ya bagi orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah SWT sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, takut dia mesti kepada Allah SWT. Dia takut kepada Allah. Kalau orang ini takut kepada Allah sudah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini orang-orang takut itu mesti dapat surga.
Dengan sebenarnya takut. Di zaman dulu kata Rasulullah, ada orang yang takut betul kepada Allah sampai pesan kepada keluarganya, padahal dia bermaksiat, disiapin yang mau rokok gitu. Bahasa kita pesan sama keluarganya, wahai anak-anakku, nanti kalau saya mati tolong dibakar. Kemudian jasadnya abunya itu kamu sebarkan kemana-mana. Lah kenapa sih? Saya itu nanti takut kalau ditanya oleh Allah SWT. Ya karena Allah kuasa ya, Allah itu khalik. Yang mudah bagi Allah. Kun, tidak aradna syai'an kun. Ditanya kenapa kamu begitu? Bahasa kita. Wah ya Allah, saya takut. Anaknya tidak bisa berbuat baik. Lalu kamu masih surga? Itu takut tak? Takut itu kepada Allah. Jadi saya dan jenengan masih ada rasa takut kepada Allah. Itu sebenarnya adalah keimanan yang luar biasa. Merasa terawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, jenengan kemana-mana ini sudah tidak akan berbuat maksiat. Tapi kenapa masih berbuat maksiat? Karena belum merasa Allah ada. Halo, ngaji kok ngantuk, merasa Allah nggak ada. Halo, tenang mau gitu. Kalau merasa Allah, masa Allah makhluk ya, mungkin di wow sih, dengan wow sih kok alami Allah, masih so ngantuk. Halo, nah katanya ngaji tenang pak, tenang hati. Jadi bukan tenang matanya. Halo. Kalau tenang matanya apa? Merem. Jadi kalau tenang hatinya, ya basirah. Bisa melihat, mampu untuk mengalahkan hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Kalau dengan mau sholat itu kok rajin, itu berarti mampu mengalahkan hal-hal yang tidak salah. Dengan infak kok rajin, yang membersihkan masjid kok rajin, baca Quran kok rajin, itu berarti orang-orang yang dipilih oleh Allah. Takut ya, takutlah kepada Allah. Maka Rasul sampai pesan, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah, takwa kalian kepada Allah gimana saja. Gimana saja tidak ada di pengajian saja Bapak Ibu, di rumah nanti dengan kontur tidak tahu ilmunya hilang preteli di jalan apa enggak. Ternyata sampai di rumah istrinya tidak katanya tidak berbuat baik, marah-marah. Padahal ketika marah-marah itu manfaatnya apa kira-kira? Apakah terselesaikan problemnya? Orang marah itu loh Bapak Ibu. Hah? Semakin berdosa kok dapat pahala orang marah. Kenapa harus marah? Karena ini tidak sesuai dengan kita Pak Ustaz. Ya tidak sesuai, sudah dikehendaki siapa itu? Siapa yang menghendaki? Allah. Ya sudah, kehendak Allah seperti itu, kita rindu saja. Oh Allah itu sudah menyiapkan yang terbaik. Ada santriwati saya itu, Pak Ustaz, ini saya dilaporkan oleh Ustaz itu begini, itu namanya tidak fokus, itu nggak mau cenderung main dan sebagainya. Dia mencela gurunya sendiri. Nah, saya sabar itu yang terbaik. Sabar yang terbaik. Akhlak dan adab kamu utamakan, itu yang terbaik. Kalau antum sabar, Allah sudah siapkan ini. Sudah siapkan satu ganti yang akan diberikan oleh Allah yang lebih baik. Antum bisa diberikan dengan total sabar. Alhamdulillah dia mampu menyadari kesalahannya. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu mencemooh atau mencela orang lain ketika kita tidak terpenuhi keinginan kita. Misalnya melakukan pengajian hujan deras, terus kita pengen pinjam payung, ternyata nggak ada. Terus gimana jalan? Payung orang duit tak cilik ngomong, padahal aku ngerti loh dia duit.
Kira-kira kayak gitu itu dapat pahala apa enggak ya? Gerundel kan? Gerundel kan? Ya sudah, Allah mengizinkan kita tidak dapat payung, bisa. Alhamdulillah ya Allah, saya pergi. Duduk dengan itu diganjar oleh Allah, sabar karena menerima takdir Allah, menerima keputusan Allah. Udah tidak bisa ngapa-ngapain, ya sudah, berhenti saja. Itu yang terbaik, Bapak Ibu. Nanti jenengan akan diganti oleh Allah SWT yang terbaik. Tapi ketika kita gerundel, kita marah, apa diganti yang terbaik? Ya, kita belum sampai derajat menjadi orang-orang yang sabar. Kita belum sampai derajat menjadi orang-orang yang ridho. Nabi-nabi itu ketika diberi musibah, apa yang dikatakan kepada Allah SWT, tidak pernah beliau meminta untuk disembuhkan, tapi cuma cerita, ya Allah saya begini. Karena menunjukkan keridoannya, malu ketika mau meminta kepada Allah. Karena ini keputusan Allah, diberi sakit, diberi musibah. Dari itu saja. Maka Rasul ketika dibalangi apa dibalang, dilempari itu, ya, beliau ridho saja itu karena sudah Allah. Kalau tidak ridho, malaikat sudah datang kan? Nabi jangan siapa ini malaikat yang membawa gunung itu untuk berikan dia. Apa yang termasuk kata Anda? Sabar, dia tidak tahu. Kalau kita dilempari orang ini ada yang bantu Pak Tentara, ya, siapa berdiri? Oh siapa? Penting bangun. Astagfirullah. Itu. Halo. Apa di bawah boleh? Jadi nak dengan nanti ya cerita mau. Dan ngaji orang paham dulu, istri gak mau yang memaafkan bukan ustaznya, Allah. Paham dengan ngaji itu adalah praktek. Dengan punya akhlak yang bagus kepada Allah, itu sudah betul-betul paham pakai ini. Tapi nek ngaji seperti ini tidak punya akhlak kepada Allah, ya udah sabar mawon kapan tuh. Jadi harus memperbaiki di level sholat. Ya, level sholat kita. Kok nyambut gawe kok boros, orang nongkungi, jual beli rugi, berpun pak. Ya, dengan sabar itu sedekah. Malah bisa sedekah rugi, sedekah itu. Justru itulah yang terbaik. Dengan diberi kesempatan oleh Allah, sedekah. Kita tidak tahu nanti diganti oleh Allah. Ya, gantinya apa? Kesabaran. Dengan levelnya sudah level tinggi. Ada. Ini ada musibah, ada masalah-masalah apa tidak lebih mohon. Ini ayat ini adalah ayat yang luar biasa lalu. Kami masih ada sebenarnya ini, tapi waktunya ya Bapak, insya Allah dilanjutkan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan saya sendiri dan dengan bisa menjaga sholat kita, menjaga apa yang diberikan oleh Allah SWT, meyakini apa yang kita lakukan ini adalah semua karena Allah SWT, sehingga kita ridho saja apa yang diberikan oleh Allah SWT. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Ngaji sepenuhnya orang dong-dong, mau cokoran iso sudah ridho mawon Allah yang belum memberikan. Kalau yang sungguh-sungguh sabar akan diberi oleh Allah SWT, karena ilmu yang memberi Allah. Yang penting adalah kita ridho saja. Hidayah taufik akan diberi, yang nanti akan merasakan lezatnya beribadah, lezatnya ngaji, lezatnya sholat, lezatnya berbuat baik ke orang tua, lezatnya berbuat baik kepada istri, lezatnya berbuat baik kepada suami, lezatnya senang berbuat baik kepada anak, kepada tetangga. Itu rasanya senang sekali. Itu berarti kita sudah merasakan orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa Muhammad alhamdulillahil alamin. Setelah itu kalau ada sesuatu yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah mewakilkan kepada Islam dari yang sama Malaysia yang berbeda